Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat belajarnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Bersama dengan Ibu Tri Lestari, pada hari ini anak-anak akan mempelajari tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya untuk pembelajaran yang ke-1. Pada pertemuan hari ini, anak-anak akan mempelajari muatan pelajaran IPS, Bahasa Indonesia, dan IPA. Untuk muatan pelajaran IPS, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Untuk muatan pelajaran Bahasa Indonesia, anak-anak diharapkan dapat menemukan informasi penting dari teks eksplanasi. Dan untuk muatan pelajaran IPA, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan tentang cara menghemat energi listrik. Siap belajar ya anak-anak? Mari kita mulai dengan muatan pelajaran IPS tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Berikut ini adalah tujuan kerjasama anggota ASEAN di bidang politik. Yang pertama, menciptakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara melalui perundingan. Yang kedua, mewujudkan kawasan Asia Tenggara bebas nuklir. Kemudian, Indonesia sendiri sebagai salah satu negara anggota ASEAN ikut berperan aktif dalam perdamaian serta keamanan internasional, tidak hanya di kawasan ASEAN saja ya. Misalnya, yaitu yang dilakukan Indonesia adalah memfasilitasi penyelesaian konflik yang terjadi di perbatasan Kamboja Thailand, tentunya secara damai melalui perundingan. Berikut ini adalah upaya yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN untuk menciptakan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Ini dilakukan melalui sejumlah KTT, konferensi tingkat tinggi. Kesepakatan-kesepakatan yang disetujui oleh anggota ASEAN berkaitan dengan kerjasama di bidang politik diantaranya adalah Perjanjian Kawasan Damai, Bebas, dan Netral. Ini dilakukan pada tanggal 27 November 1971 di Kuala Lumpur. Kemudian ada Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama ASEAN yang dilakukan pada tanggal 24 Februari 1976 di Bali. Yang selanjutnya yaitu dibentuknya Komunitas Keamanan ASEAN pada tanggal 7 Oktober 2003 di Bangkok. Kesepakatan yang selanjutnya yaitu Perjanjian Kawasan Bebas Nuklir yang dilakukan pada tanggal 29 Juli 2007 di Bangkok juga. Itulah upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN untuk menciptakan stabilitas politik di kawasan Asia Tenggara melalui sejumlah konferensi tingkat tinggi. Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN mempelopori penyusunan cetak biru masyarakat politik keamanan ASEAN. Karakteristik utama dari cetak biru masyarakat politik keamanan ASEAN adalah yang pertama, masyarakat mengacu peraturan dengan kesamaan nilai dan norma. Yang kedua, kawasan kohesif, damai, dan berdaya tahan tinggi dengan tanggung jawab bersama untuk menciptakan keamanan. Yang ketiga, kawasan yang dinamis dan berpandangan keluar. Silakan anak-anak pelajari kembali tentang bentuk-bentuk kerjasama politik di lingkup ASEAN, tentunya peran Indonesia juga dalam kerjasama tersebut. Yang selanjutnya, mari kita pelajari kembali tentang muatan pelajaran Bahasa Indonesia, informasi penting dari teks eksplanasi. Pada hari ini, Bu Guru ingin mengingatkan kembali kepada anak-anak tentang teks eksplanasi, yaitu teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah yang menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana.
Berikut ini adalah struktur dari teks eksplanasi. Yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, dan yang ketiga interpretasi. Silakan anak-anak pelajari kembali apa saja struktur teks eksplanasi dan bagaimana menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi. Informasi penting dari teks eksplanasi harus ditulis menggunakan kalimat yang efektif dan menggunakan kosakata baku. Kita lanjutkan dengan muatan pelajaran IPA tentang cara menghemat energi listrik. Anak-anak, perhatikan terlebih dahulu gambar berikut. Ada seorang anak yang sedang melakukan aktivitasnya di sebuah ruangan. Coba anak-anak cermati, apakah yang dilakukan oleh anak tersebut sudah hemat listrik atau boros listrik? Ya, sudah tahu jawabannya ya anak-anak? Ya, coba anak-anak perhatikan, anak tersebut sedang beraktivitas pada siang hari. Jendelanya pun terbuka sehingga cahaya matahari bisa masuk ke dalam ruangan tersebut. Tetapi anak tersebut menyalakan 3 buah lampu sekaligus dan itu dilakukan pada siang hari. Boleh atau tidak anak-anak? Ya, itu tidak boleh dilakukan karena itu adalah salah satu contoh pemborosan listrik, menyalakan lampu pada siang hari. Ini seharusnya tidak boleh dilakukan. Kemudian kita amati lagi gambar tersebut. Nah, ini anak tersebut sedang bermain game dan sedang mendengarkan sesuatu melalui earphone ya anak-anak ya. Berarti ada alat elektronik lainnya yang seharusnya tidak perlu dinyalakan karena anak tersebut sedang fokus pada game dan telinganya pun ditutup dengan earphone. Nah, apa yang seharusnya tidak boleh dinyalakan anak-anak? Ya, ini ada televisi, ada radio. Ini tidak perlu dinyalakan, harus dimatikan. Kemudian ada lagi anak-anak, ya ini ada keran air yang tidak digunakan tapi dibiarkan menyala. Ini seharusnya dimatikan. Ini juga kipas angin. Jika memang udara bisa masuk melalui jendela, seharusnya kipas angin tidak perlu dinyalakan. Jadi apa yang dilakukan oleh anak tersebut benar-benar melakukan pemborosan listrik. Ini tidak boleh dicontoh ya anak-anak. Ya, mari kita lanjutkan. Nah, ini berikut ini adalah contoh kegiatan pemborosan listrik di rumah. Yang pertama, membiarkan lampu menyala di ruangan yang tidak digunakan atau dinyalakan pada siang hari, padahal cahaya matahari bisa masuk ke dalam ruangan tersebut. Yang kedua, membiarkan keran air menyala walaupun tidak digunakan. Yang ketiga, tidak menggunakan barang elektronik yang hemat listrik. Nah, silakan anak-anak bisa mungkin berdiskusi, bertanya jawab, bertukar pikiran dengan orang tua, kegiatan apa saja yang bisa menjadi pemborosan energi listrik. Kemudian selanjutnya ini adalah dampak dari pemborosan energi listrik. Yang pertama, tentunya pembayaran tagihan listrik meningkat. Yang kedua, meningkatkan suhu global. Ini menyebabkan permukaan air laut naik karena es di kutub itu mencair ya anak-anak. Kemudian meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim di berbagai tempat sehingga cuaca panas lebih lama dari cuaca dingin. Nah, ini cuaca ekstrim mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Nah, pemborosan energi listrik tentunya memberikan dampak bagi manusia dan lingkungan. Sumber energi listrik bisa mengalami kelangkaan. Nah, generasi kita ke depan tentunya jika sekarang manusia banyak yang melakukan pemborosan energi listrik, generasi masa depan tidak akan bisa menggunakan energi listrik dengan maksimal. Begitu ya anak-anak? Maka dari itu kita harus menghemat energi listrik. Siap ya anak-anak? Ya, anak-anak harus mau dan siap menghemat energi listrik. Bagaimana caranya anak-anak? Ya, bisa dilakukan dengan memasang daya listrik di rumah sesuai keperluan. Yang bisa dilakukan lainnya yaitu menggunakan peralatan elektronik dengan daya kecil, mengganti lampu dengan lampu hemat energi, kemudian bisa juga mematikan lampu dan peralatan elektronik jika tidak digunakan. Nah, ini harus dilakukan supaya tidak terjadi pemborosan energi listrik. Paham ya anak-anak ya? Silakan anak-anak bisa melanjutkan berdiskusi dengan orang tua kalian untuk menyelesaikan tugas IPA hari ini.
Yang pertama, tuliskan 5 kegiatan apa saja yang termasuk pemborosan listrik selain yang sudah dicontohkan. Kemudian yang kedua, jelaskan dampak pemborosan listrik. Yang ketiga, bagaimana cara menghemat energi listrik? Dijelaskan ya anak-anak ya. Yang keempat, mengapa kita harus menghemat energi listrik? Begitu ya anak-anak ya. Silakan anak-anak bisa berdiskusi dengan orang tua kalian untuk menyelesaikan tugas IPA hari ini. Demikian materi yang bisa Bu Guru sampaikan hari ini. Selamat belajar, semangat terus belajarnya. Sukses untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.